Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saat malam hari ini kembali kita mulai ibadah kita untuk kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, serta kita akan sebentar boleh mempelajari firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, karena hanya dengan firman Tuhan hidup kita boleh mendapat peneguhan dari Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kita hari ini, percayalah Tuhan selalu menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus adalah sumber segalanya bagi kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa sampai pada hari ini Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Engkau tetap ada bagi setiap kami. Bahkan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, bahkan jalan keluar demi jalan keluar untuk kami menuju kemenangan Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang begitu peduli atas kehidupan kami, Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau tetap bersekutu dengan Engkau, merasakan kasih Tuhan, merasakan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau akan nyatakan bagi setiap kami, dan kami mau menyembah-Mu, karena dengan menyembah-Mu Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu.
Tidak ada yang dapat kami andalkan dalam hidup kami ini ya Tuhan, selain hanya Engkau saja, Allah penolong kami, Allah pelindung kami. Amin. Terima kasih. Bahkan Engkau menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, yang tidak pernah kami dengar. Itu yang Kau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami umat pilihan-Mu, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami saat kami lemah Tuhan. Dan kami sangat amat bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, hanya Engkau yang kami pandang, hanya Engkau Tuhan, karena pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus, mulialah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
biarlah hanya Engkau yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu, karena kami percaya rencana Tuhan dalam kehidupan kami sungguh indah adanya ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu tetap ada dalam hidup kami, sehingga kemenangan demi kemenangan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi, agar setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam Bible Class kita, Kitab Ulangan, bagian yang ke seri 48. Sambil terus mengingat ya, ingat ya, Ulangan terus mengingat sampai kita hafal sekali. Latar belakangnya dari kitab Kejadian, bangsa ini telah dipilih Tuhan. Kitab Keluaran ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap. Kitab Imamat diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian. Dan kitab Bilangan dipersiapkan memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal dan orang Israel akan masuk tanah perjanjian. Dan itu sebabnya kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa, dan para pendengarnya itulah generasi yang baru di orang Israel, dan mereka ada di Moab dan siap untuk menyeberang sungai Yordan, dan Musa mengucapkan kata-kata terakhir dalam 4 khotbah ini. Nah, kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan perjanjian Musa. 40 tahun yang lalu perjanjian Musa ini disampaikan di Sinai, ya, perjanjian Musa, perjanjian Taurat, perjanjian Tuhan. Dan itu sebabnya kitab Ulangan ini kata ayat kuncinya dari pasal 6 ayat 4 sampai 5, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Ulangan itu adalah pembaharuan perjanjian Musa. Rock to the Bible ini adalah Do It Run on Me. Hukum yang pertama yang disampaikan 40 tahun yang lalu, dan hukum yang kedua yang disampaikan sekarang. Duet bersama-sama seperti itu. Nah, kita sudah sampai di Ulangan pasal 13. Kita masih dalam hukum upacara ya. Dari pasal 12 sampai pasal 16 nanti itu bicara tentang hukum upacara. Jadi hukum upacara dalam pasal 12 tempat suci tunggal, dan pasal 12 ayat 29 sampai pasal 13 Tuhan mulai mengajar ada tempat suci tunggal dan kamu harus represif menghadapi penyembahan berhala. Ayo kita baca ayatnya ya. Ulangan pasal 12 ayat 29 dulu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jadi ayat ini bicara pembukaan tentang represif. Kamu
nanti kalau sudah sampai di negeri perjanjian dan aku Musa tidak ikut, kamu harus represif menghadapi penyembahan berhala. Apa itu represif? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan ini menekan, menahan, mengekang, menindas. Itulah sebabnya misalnya suatu negara bertindak represif dengan satu kelompok tertentu. Nah, idenya di situ sama persis seperti itu. Kamu harus represif terhadap para penyembah berhala yang masih tersisa di sana. Jadi umat diinstruksikan untuk apa? Hindari. Represif itu guna untuk menghindari praktek atau kultus atau penyembahan orang kafir. Jadi sekali lagi Musa menekankan, ini ingat ya, kitab Ulangan berulang-ulang, kebutuhan untuk menghindari semua kontak dengan praktek kultus penyembahan orang kafir di Kanaan nanti. Ada dua alasan kenapa harus represif. Yang pertama, rasa ingin tahu. Wow, manusia itu punya rasa ingin tahu besar sekali, pasti. Jadi Musa paham itu, firman Tuhan paham itu sebabnya firman Tuhan punya alasan yang pertama. Kenapa kamu represif? Karena kita punya sifat ingin tahu. Walaupun itu sederhana, tapi bisa membuat orang percaya bisa mudah terjerat. Dan itu disampaikan dalam Holy War, ya. Nah, masalahnya kerusakan hati dan sifat rapuh manusia itu membuat manusia mudah berubah dalam komitmen mereka kepada Tuhan Allah yang suci. Hati kita ini selain rasa ingin tahu, tapi hati kita ini mudah rapuh, mudah rusak. Makanya tidak heran Musa berkata-kata menegaskan, kamu harus represif, mendesak. Hati-hati, ojo kepo, ojo takok-takok. Nah itu, jangan tanya-tanya, apalagi yang terakhir mengikutin. Dimulai dari kepo itu, ya. Ingat, alasan kedua, sifat ofensif dari penyembah berhala itu, penyembah orang kafir itu dalam sekali kekejian yang dilakukan, dan ini yang dibenci sama Tuhan. Kenapa? Dalamnya kekejian itu di mana? Bagaimana mungkin orang tua mengorbankan anak kandungnya sendiri untuk dibakar, dipersembahkan kepada berhala? Itulah sebabnya dua alasan, kepo tadi tuh, dan yang kedua kerusakan, kedalaman, kekejian dari penyembahan berhala, mengorbankan anaknya sendiri. Nah, praktek ini sudah dilakukan. Nah, ini prakteknya orang penyembahan dewa Amon, ya, namanya Moloch, Milkom, itu namanya sama, ya. Ini dewanya orang Amon. Kalau ditanya Amon itu anaknya siapa? Anaknya Lot, turunannya Lot. Nah, kalau Lot berarti bersaudara sama Abraham, berarti bersaudara sama Israel. Nah, hukuman tegas Tuhan, ya, kalau kamu mengorbankan anakmu dalam api untuk dikorbankan, hukumannya mati, hukumannya kematian. Nah, seri yang lalu, ini kan seri 48 ya. Seri yang kemarin, ingat ya, Salomo juga membangun tempat ibadah penyembahan Moloch di Bukit Zaitun. Lihat ya, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem. Itu namanya Bukit Zaitun. Tempat Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Tempat Bukit Getsemani itu dulu dipakai oleh Salomo mendirikan kuilnya dewa Kamos, di mana Moloch disembah di situ. Ingat ya, lihat ini Dome of Rock ini dulu ini dibangun tahun 691 sekian, padahal ini sudah zaman Salomo 3000 tahun yang lalu sudah berdiri lebih dulu, ya, seperti ini. Di sini ada bukit Bait Allah, ada Bait Allah di sini ada Bait Allah, tapi di sini sesuatu dewa kejijikan yang dibenci oleh Tuhan.
Salomo melakukannya seperti itu. Jadi ini penyembahan Moloch. Seperti saya terangkan kemarin, seri kemarin ya. Saya ulangi lagi sedikit bagi yang belum dengar atau mungkin sudah lupa. Jadi ini imam, ini orang tua mempersembahkan anak dan anak itu dibakar di sini. Wow, itu yang menjijikan bagi Tuhan. Nah, raja-raja lain, Raja Ahaz, Raja Manasye, itu juga mengorbankan anaknya dalam api. Dan praktek ini terdaftar sebagai puncak kenapa Tuhan buang kerajaan Israel Utara. Lihat ya, Allah menghakimi penyembahan berhala lalu buang umatnya. Kerajaan Israel Utara, 10 suku di utara dibuang kemana? Ke Asyur. 2 suku di selatan Yehuda dibuang ke Babel karena penyembahan berhala ini. Allah benci seperti itu. Nah, penerapannya bagi kita ya, kalau kita suka kepo gitu loh, kepo terhadap sesuatu yang di luar kekristenan. Jadi dari keinginan tahu yang hanya sederhana, aku kepingin tahu, hanya kepingin tahu sajalah. Dan kepingin tahu kepo itu yang membuat praktek agama yang jahat itu mengarah kepada kehancuran bangsa Israel. Hanya kepingin tahu saja. Dan peringatan ini sama diulangi sekarang. Diulangi dalam perjanjian baru ya. Paulus berkata apa? Lihat. Efesus 5 ayat 11 sampai 12. Janganlah turut mengambil bagian. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Menyebut saja itu memalukan. Menyebut lalu kepingin tahu, kepo, melihat, mengalami, ambil bagian, lalu jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan. Jadi harus represif ya. Nah, jadi awal tadi dilarang keterlibatan dalam pasal awal ya. Nah, dalam pasal 13 ini Musa bahas 3 cara godaan. Kamu bisa dari mana? Dari mana kamu bisa jatuh dalam penyembahan berhala? Bisa, dari mana? Yang pertama melalui nabi palsu. Lewat orang yang kita cintai. Yang ketiga lewat kaum radikal yang bisa mempengaruhi satu kota, satu negara, lalu murtad. Nah, coba lihat ya. Kita lihat satu-satu. Pasal 12 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, marilah kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan marilah kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya haruslah kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang telah menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, ingat ya, dari mana orang Israel bisa tergoda penyembahan berhala? Pasti kepo ya. Nah, difasilitasi oleh siapa? Yang pertama nabi palsu. Nabi palsu itu bisa memberikan tanda ajaib, bisa berikan mujizat, bisa memberikan ramalan, bisa memberikan nubuatan, dan terbukti. Ulangan ini menolong kita sekarang.
Tanda ajaib, mujizat, nubuatan itu bukan bukti bahwa dia benar. Tanda mujizat, keajaiban ataupun ramalan, nubuatan itu bukan bukti atau sebagai ujian kebenaran. Ini penerapan buat kita sekarang ya. Karena kita orang Asia, kita orang Indonesia, kita orang Timur, kita tuh kagum kalau melihat ada hamba Tuhan yang bisa bikin mujizat. Wow, luar biasa. Tapi kalaupun hamba Tuhan itu bisa bikin tanda ajaib, bisa bikin mujizat, bisa bikin nubuatan, itu bukan tanda bahwa itu hamba Tuhan sejati, hamba Tuhan yang benar. Ingat ya, karena mujizat itu bukan bukti dia hamba Tuhan yang sejati. Pak, kok bisa gitu? Masih ingat? Masih ingat enggak saudara? Masih ingat enggak khotbah serigala berbulu domba? Ingat ya, tahun lalu itu saya bahas itu dalam channel YouTube kita. Saya keluarkan satu cerita ya jadi ada seorang pendeta yang punya karunia mujizat, terkenal dia. Khotbah di sana sini, banyak orang ngefans, khotbahnya disukai. Sehingga hamba Tuhan itu diundang di gereja teman saya. Dari cerita ketika misalnya ini hari Sabtu ya, besok Minggu. Jadi hari Sabtu mereka briefing, lalu mengatur gimana ibadah, pendeta itu ada di sana semuanya, dia kumpulkan pelayan-pelayannya. Nah, lalu di puncak itu, briefing itu, hari Sabtu itu, pendeta itu berkata begini, nanti kalau saya berkhotbah, lalu kalau saya begini begitu, nanti ada orang begini, nanti coba disettingkan seperti ini. Dan teman saya itu mulai terbuka matanya. Wow, ternyata settingan ya. Mujizatnya settingan seperti itu. Ingat loh ya, saya ini percaya mujizat Tuhan. Saya terima mujizat langsung dari Tuhan. Saya kena stroke, saya kena jantung. Tapi mujizat Tuhan itu bukan settingan yang seperti itu. Harus dipahami ya. Oke, saya teruskan. Nah, mujizat itu bisa terjadi dalam banyak agama dan kepercayaan. Karena setan itu menggunakan agama palsu, nabi palsu untuk menipu dunia. Dan saudara masih ngerti ya, para penakluk-penakluk misalnya Babel, Persia, Yunani, mereka itu punya nabi, dan nabinya itu melakukan seperti ini. Mereka ambil piring, atau lalu mereka sembeli biasanya babi atau hewan apa saja, diambil jeroannya, hatinya. Lalu nabinya itu menelisik itu dan berkata, kita pergi menyerang negara ini. Jadi kalau sudah di persimpangan, kita pergi kemana? Kita nyerang kemana? Dan itu tepat. Dan itu cara iblis menipu dunia. Paham ya? Jadi Musa di sini memperingatkan bahwa tanda mujizat atau keajaiban itu bukanlah standar kebenaran. Oke, ingat standar kebenaran cuma satu. Sesuai enggak? Cocok enggak dengan firman Tuhan? Dia berkata A, dia berkata B, benar enggak menurut firman Tuhan? Bukan dilihat mujizatnya, bukan didengar nubuatnya. Itu betul terjadi. Standarnya adalah sesuai enggak dengan firman Tuhan? Pahami ya? Nah, jadi ramalan visi dari seorang nabi yang mengaku hamba Tuhan bisa jadi kenyataan karena Ulangan ini mengatakan demikian. Tapi kalau pesannya itu ujung-ujungnya bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita sebagai umat harus lebih percaya firman Tuhan Alkitab daripada pengalamannya, kemampuannya, mujizatnya, tanda ajaibnya, nubuatnya, visinya, ramalannya, itu seperti itu. Kita harus lebih tunduk pada firman Tuhan daripada tunduk pada pengalaman, visi, nubuat, mujizat. Karena firman itu adalah standar kebenaran. Tapi jujur ya, kita jemaat lebih banyak terpukau. Wow, sama kehebatan itu. Bukan sama firman Tuhannya. Umat harus memandang setiap permohonan pada penyembahan berhala itu ujian cinta mereka kepada Tuhan. Ingat,
Selalu ada bahaya. Kalau terpikat, tergoda pada godaan itu, kenapa? Kita mudah jatuh. Tapi kalau kita sanggup menolak, kita sanggup berhasil, sukses, maka iman kita makin bertumbuh sama Tuhan. Makanya umat harus mengasihi, mengikuti, menghormati, taat, melayani, berpegang teguh pada firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita diajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari. Nah, hukuman mati untuk nabi palsu itu cara yang tepat. Kenapa? Ini penghakiman Tuhan, dan itu membersihkan kejahatan dari orang Israel, dan itu kebutuhan untuk kemurnian bangsa. 9 kali diulangi dalam kitab Ulangan. Harus kau hapuskan yang jahat itu. Next, yang kedua. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anak laki-lakimu, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Tadi itu kan 3 godaan ya. Yang pertama nabi palsu, yang kedua ini adalah melalui orang yang dicintai. Nah, ini yang paling tragis, yang paling menyakitkan, yang situasi yang bisa dibayangkan Musa. Karena penyembahan berhala ini dibujuk, digodai oleh orang yang dicintai. Ini absurd. Absurd itu konyol ya, menggelikan. Kenapa? Leluhurmu tidak mengenal, tidak tahu menahu, tidak ngerti dewa itu, ilah itu secara inteleknya dan secara pengalaman. Lalu kenapa kamu tergoda? Nah, godaan kedua ini menggambarkan kedalamannya tragedinya. Tragedinya di mana? Karena penyembahan berhala ini melalui terminologi, melalui hubungan yang sangat menawan. Apa? Saudaramu. Agak susah ya menolak saudara ya. Agak susah menolak anak. Agak susah menolak sahabat yang terdekat, karibmu. Yang paling berat, istrimu. Dalam bahasa Ibrani, istri dari di pangkuanmu. Beda kasusnya. Nabi palsu membujuk secara terbuka, orang kagum, tapi orang terdekat membujuk secara tertutup. Tidak ada orang yang tahu. Kira-kira penerapannya sekarang apa ya? Ayo, pahami enggak penerapannya? Kawin beda agama. Wow, bisa dibayangkan ya. Kadang-kadang orang tua tahu-tahu kaget. Mau menikah. Kok bisa anak yang dicintai tiba-tiba menikah dengan seperti itu? Karena ini alasannya, tertutup. Ngeri. Saya teruskan. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi kesalahannya. Tapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Godaan dari orang yang dicintai pasti secara alami akan merasa kasihan. Loh, anak, sahabat, saudara, apalagi istri. Kita cenderung bukan mengekspos, kita cenderung untuk menutupin. Padahal ayat ini berkata kamu yang lebih dulu menghukum. Sekali lagi perintah Tuhan adalah mengatur perasaan kita juga, pengalaman kita. Perasaanmu bisa menipu. Orang yang digodai oleh orang yang dicintai harus diekspos, bukan ditutupin.
Kalau ditutupin, kita ikut tersesat. Tapi kalau diekspos, mungkin kita bisa menyelamatkannya. Dengarkan anak-anak muda yang tergoda untuk menikah di luar beda keyakinan. Karena cintamu engkau meninggalkan Tuhan. Mengerikan sekali. Maka ekspos itu tanda bukti kesetiaan kepada Tuhan. Tanda bukti engkau cinta sama Tuhan. Ngaku cinta Tuhan. Kebencian yang teguh terhadap apa yang membahayakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi sama hukum penanganan hukumnya. Nabi palsu hukuman mati. Orang yang dicintai juga. Makanya diekspos dulu. Diberitahu dulu. Diperingatkan dulu. Kalau tidak, disampaikan kepada umat. Itu cara Tuhan Yesus, cara Alkitabiah itu. Next, yang ketiga. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu dan serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan haruslah kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbun dan puing untuk selama-lamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Nah, godaan yang ketiga melalui kaum profesional radikal yang berhasil memimpin seluruh kota menjadi murtad. Saya tidak mau berpolitik. Radikalisme di Indonesia sama seperti ini. Pelan-pelan masuk lalu menyusup dan mulai berkuasa seperti itu. Nah, sebetulnya itu disebutkan dalam Alkitab ya. Sudah disebutkan dalam Alkitab. Aturannya jelas. Hukuman dosa tidak boleh dijatuhkan sebelum kebenarannya harus dikonfirmasi. Tadi itu ya. Dilihat, diselidiki, ditanya, dipastikan, baru dihukum. Ya. Bukan hoax. Kalau terkonfirmasi, kota itu harus seperti kota Kanaan, disisihkan untuk penghancuran total. Di bahasa Ibrani haram. Semuanya manusia dan ternak. Seperti Yeriko. Tidak boleh ambil jarahan, semuanya dibakar habis, dimusnahkan total untuk Tuhan. Jadi barang jarahan dari kota itu dikumpulkan untuk dihancurkan, dibakar habis, dan kota itu tidak boleh dibangun. Kenapa? Kalau kita taat pada perintah ini, tanah. Saya bicara tanah dulu ya. Tanah itu tempat tinggal. Bisa pertanian. Bisa peternakan. Ini bicara pekerjaan. Moral. Hati kita. Rohani kita disucikan Tuhan. Nah, kalau disucikan berarti ada berkat. Ya. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Kenapa? Dia kasih ganti nanti. Tuhan bukan mengurangi, tapi nanti kamu ditambahi oleh Tuhan. Penerapan buat kita sekarang ya. Itu sebabnya perlu ada disiplin dalam gereja,
kalau ada seorang seiman yang gagal taat kepada Tuhan. Jadi disiplin itu hanya membawa kepada kematian fisik. Orang itu dihukum Tuhan. Seperti apa sih? Nah, seperti Ananias dan Safira. Karena mereka berbohong, dihukum mati, disiplin ilahi. Pahami? Nah, oke. Ini sudah terakhir, ada penerapan buat kita. Apa penerapannya? Nah, suatu ketika saya membaca suatu wall dari seorang teman hamba Tuhan. Ini tulisannya ya. Warning, peringatan. Ini kejadian nyata ketika kami melayat teman sepelayanan kami yang meninggal. Beberapa teman punya karunia pelihat. Visi yang kasat mata, bisa lihat semuanya. Oh my God. Temanku yang meninggal itu tidak dijemput rohnya dan jiwanya gentayangan. Dan ikut ke mobil yang kami singgah di rumah temanku. Roh orang yang mati teman sepelayanan ya. Bisa merinding itu. Betapa kepahitan yang tidak dibereskan berisiko hilang keselamatan. Sekalipun sudah pelayanan. Orang baca ini merinding. Wow. Tapi ini salah. Nabi palsu, saya bilang gitu. Lihat ya. Saya mau jelaskan kepada saudara di mana salahnya. Lihat ya, saya balik lagi di sini. Orang ini sudah meninggal. Anak Tuhan punya pelayanan. Karena punya kepahitan, belum dibereskan, matinya gentayangan. Ikut mobil kami. Kayaknya bagus, tapi sesat. Lihat ya. Apa kata Alkitab? Nah, sekali lagi ya, standar kebenaran kita itu Alkitab. Jadi keadaan manusia di antara kematian dan kebangkitan itu jelas ya. Manusia hidup yang membedakan adalah Yesus Kristus. Kalau engkau percaya Yesus, itu kuncinya. Nah, Alkitab mengatakan Ibrani, manusia ditetapkan mati satu kali. Semua orang pasti mati. Dan ketika mati, ini bedanya. Roh jiwa orang percaya saat itu juga enggak gentayangan. Saya balik lagi di sini. Begitu orang itu mati, saat itu juga roh jiwa orang percaya dibawa ke Firdaus, ke surga bersama Kristus di pangkuan Abraham. Men, gak gentayangan. Oh, kalau gitu orang gak percaya yang gentayangan. Salah besar. Roh jiwa orang sesat pun, kata Lukas, jelas sekali bilang, itu bicara lalu cerita Lazarus dan orang kaya. Lalu matilah orang kaya itu karena dia tidak percaya. Dibawa ke tempat penantian dan siksaan. Nggak gentayangan, men. Itu kata Alkitab, bukan kata Yonatan. Jadi harus dipahami. Nggak ada yang orang percaya dan orang sesat, nggak percaya Yesus, itu gentayangan. Begitu dia mati, dia dibawa. Yang satu dibawa malaikat Tuhan ke surga, yang satu dibawa Tuhan ke tempat penantian seperti neraka. Hanya yang sama adalah tubuhnya orang percaya dan orang sesat dikubur. Jadi pahami. Itu nabi sesat itu. Sesat itu. Dan ingat ketika ada rapture pengangkatan, tubuh orang percaya yang mati dalam Yesus dibangkitkan, ketemu dengan roh jiwanya sempurna. Tubuh orang percaya yang masih hidup diangkat lalu masuk ke surga. Bema, tapi orang tidak percaya di sini. Lihat ya, ada pengadilan takhta putih besar. Tubuh orang sesat jadi satu dengan roh jiwanya
dibangkitkan, diadili di pengadilan tata putih besar. Tapi tubuh orang percaya dibangkitkan, diadili di pengadilan Kristus. Jadi jangan mau, ini hasilnya tubuh orang tidak percaya, semua orang percaya, tidak percaya, maaf, masuk neraka kekal. Jangan mau dibohongin. Ya, hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, tolong kami supaya kami tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang sepertinya itu baik, tujuannya baik, supaya orang tidak punya kepahitan, tapi itu sesat. Tidak ada orang mati gentayangan di dunia ini. Yang ada itu adalah kuasa kegelapan yang menyamar menjadi orang yang mati itu. Karena Alkitab mengatakan begitu orang itu mati, roh jiwanya kalau dia percaya dibawa malaikat Tuhan ke pangkuan Abraham. Tapi bagi orang yang tidak percaya, roh jiwa orang sesat bukan dibawa iblis, tapi dibawa malaikat Tuhan ke tempat penantian seperti neraka. Ajarkan kami punya pengertian yang benar, bukan ditakut-takutin dan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Biarlah kami mengerti, biarlah kami paham akan kebenaran-Mu. Berkati anak-anak-Mu semuanya, supaya kami tidak salah dalam kehidupan kami. Mari kita buka tangan kita. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh yang Kudus berkati hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jasmani rohani dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa memberikan persembahan.